Halo semuanya pencinta parfum, salam wangi dari saya Yuni. Ngomongin parfum kali ini, ngomongin parfum cowok ya. Parfum cowok yang mungkin udah kalian tahu yaitu dari Paco Rabanne yang 1 million. Tapi ini bukan yang 1 million eau de toilette. Kali ini yang terbaru ya, 1 million parfum atau yang versi eau de parfumnya. Mungkin kalian bertanya-tanya, bedanya apa sih yang eau de toilette dan parfum? Dari packaging, walaupun saya nggak punya full bottle-nya, saya tahu packaging 1 million itu dia kayak apa sih gambarnya, seperti ini ya simbolnya. Kalau yang parfum, dia simbolnya seperti ini, ada kayak mungkin sedikit mentari di nomor satunya. Botolnya seperti ini, tetap keemasannya. Di sini kita bisa lihat jusnya. Buat saya ini agak susah ya, mungkin agak sedikit lebar dari tangan saya ya, tangan cewek mungil gini ya. Jadi kalau mau saya semprotkan itu agak nekennya agak susah. Mungkin kalau sedikit rampingan lagi mungkin lebih gampang. Tapi itu karena mungkin tangan saya kecil ya. Kalau mungkin tangan cowok itu dengan gampang bisa neken dengan mudah. Itu segi packaging. Dari segi note-nya, 1 million eau de toilette dan 1 million parfum, persamaannya hanya di lettering note-nya. Kalian mungkin udah tahu, 1 million eau de toilette itu note-nya note jeruk ya, jeruk mandarin dan jeruk pamplemousse dengan sedikit sentuhan mint. Terus abis itu ada bunga mawar, kayu manis, terus ada sedikit rempah, lettering note, terus sedikit woody note, amber note, dan patchouli. Nah, kalau 1 million parfum ini apa? Saya lihat di Fragrantica, dia itu bunga tuberosa. Selain bunga tuberosa, ada santan oil ya, dari bunga putih juga, dan cis namanya. Jadi ini perpaduan 3 bunga putih. Terus lettering note dan cashmere wood. Terus ada ambergris, sedikit salty note atau sedikit wangi-wangi garam ya. Terus apalagi pine dan note solar, note matahari, pokoknya note yang luminous gitu ya. Nah, kalau kalian lihat note-note-nya tadi, persamaannya hanya satu, yaitu lettering note. Kalau saya pakai 1 million parfum ini, awal kecium tentunya perpaduan bunga putih tadi. Jangan takut dengan bunga tuberosa, karena di sini bunga tuberosanya nggak seperti bunga tuberosa saja, unik. Karena kalau saya bandingkan, saya punya bunga tuberosa dari Elisab. Nah, di sini benar-benar ciri khas wangi bunga putih ya. Yang mungkin kadang-kadang ada sebagian orang yang nggak suka wangi bunga putih karena gimana sih, menyegrak mungkin di hidung. Saya pun awal-awalnya begitu waktu saya beli dan pakai tuberosa ini dari Elisab. Tapi makin lama mungkin itu kebiasaan juga ya, semakin lama menghidup tuberosa ini jadi makin cinta ya. Tapi kalau saya bandingkan tuberosa di 1 million parfum dengan yang tuberosa dari Elisab, di sini buat saya tuberosanya lebih adem ya, lebih enakan gitu loh di hidungnya. Nah, itu dia. Pokoknya awal penyemprotan yaitu wangi perpaduan tuberosa dengan 2 bunga putih lainnya. Terus yang kecium juga perpaduan lettering note. Jadi 2 itu ya. Yang kecium awal penyemprotan wangi bunga putih, tentunya bunga tuberosa, dan wangi lettering note. Itu benar-benar bold, dalam atau tebal ya, kecium di opening note-nya. Abis itu lama-kelamaan makin kerasa apa ya, bunga putihnya bercampur dengan ambergris dan sedikit sesuatu yang salty, sedikit ada rasa garamnya. Jadi bunga putihnya ini jadi jatuhnya bunga putih yang adem, yang segar. Mungkin karena ya ambergris itu kan
berasal dari laut ya. Nanti saya bicarakan. Ambergris itu berasal dari laut. Berarti dia itu, laut itu kan sedikit salty. Ya mungkin itu rasa garamnya dari situ. Jadi perpaduan ambergris yang berasal dari akuatik, jadi segar. Jadi bunga putihnya itu jadi lebih kelihatan adem dan segar. Membicarakan ambergris. Ambergris itu sebenarnya bersifat animalik. Tapi buat saya, not animalik ambergris ini lebih diterima kalangan luas dibanding dengan not animalik lainnya seperti civet dan castor. Kalau civet dan castor itu, civet itu seperti luwak dan musang ya. Castor ya apa sih, berang ya, berang-berang atau tupai. No, bukan tupai sih, kayaknya lebih ke berang-berang. Itu benar-benar lebih kuat, lebih benar-benar kayak wangi kulit hewan gitu loh. Itu yang mungkin kebanyakan orang nggak suka di suatu parfum. Tapi kalau ambergris masih diterima oleh orang banyak. Sedikit ngomongin soal ambergris ya. Ini dia. Sedikit banyak gambar tentang ambergris. Penampakannya seperti ini. Jadi kayak bongkahan ya, kayak bongkahan gitu loh. Kayak batu bongkahan. Ini ambergris ini katanya lebih mahal dari perak. Kotoran paus yang bentuknya mirip batu itu namanya ambergris atau ambergris dalam bahasa Prancis. Nah, ambergris adalah zat mirip lilin yang berasal dari cairan dari pencernaan paus. Sebenarnya, ambergris bukan benar-benar seperti kotoran yang keluar setelah proses pencernaan makanan selesai. Namun, menurut ilmuwan, ambergris keluar dari saluran yang sama dengan kotoran paus. Jadi, cuma salurannya aja yang sama. Tapi ini bukan kotoran paus ya, ambergris ini. Nah, di dalam pencernaan paus, ambergris terbentuk dari bagian hewan yang keras seperti paruh cumi-cumi dan zat cairan empedu yang mengikatnya. Lama-kelamaan campuran untuk itu terus terbentuk di dalam pencernaan paus itu selama bertahun-tahun sebelum dikeluarkan. Sebenarnya saat ambergris terbentuk, paus itu merasa sakit perut, kayak kita merasa sembelit, gimana sih sakit begini ya. Lanjut. Nah, ini karena saluran pencernaan paus terhalang oleh bola besar ambergris yang terbentuk semakin besar di pencernaannya. Yang dibilang tadi butuh waktu bertahun-tahun. Jadi dari kecil makin membesar, itulah yang membuat dia sakit dan kayak kita sembelit gitulah. Ada ilmuwan yang berpendapat bahwa ambergris di perut paus bisa membuat usus besar paus terus membesar 5 kali lipat dan menyebabkan kematian. Ambergris keluar dari perut paus dalam bentuk bongkahan besar seperti yang saya perlihatkan kepada kalian tadi ya. Kemudian ambergris ini mengapung di lautan. Nah, saat mengapung di lautan dan terkena sinar matahari, ambergris yang mirip kotoran paus berubah mengeras menjadi seperti batu. Oleh karena itu tadi kelihatan seperti bongkahan ya, bongkahan batu. Ya. Rupanya, ambergris mengandung sebuah senyawa yang berfungsi membuat aroma dalam parfum bertahan lama. Oke. Tapi, apa ambergris tidak memiliki aroma menyengat seperti kotoran paus? Nah, itu dia. Karena memang ini bukan kotoran paus ya. Menurut ahli, setiap pecahan ambergris bisa memiliki aroma yang berbeda-beda. Ada yang seperti wangi jamur, ada yang seperti kotoran hewan, ada yang seperti tembakau, dan lainnya. Nah, itu dia. Nah, jadi udah paham ya, ambergris itu apa ya. Dan wanginya ya seperti itu tadi, ada yang seperti wangi tembakau ya, ada yang seperti benar-benar wangi kotoran ya, walaupun itu bukan kotoran ya. Itu dia. Nah, jadi di parfum ini, saya balik lagi. Setelah opening note bunga putihnya tadi dan lettering note-nya udah memudar ya. Tetapi di sini dry down-nya masih tetap bunga putih yang kerasa. Cuma lettering note-nya aja udah yang memudar. Terus bunga putihnya itu menjadi semakin sejuk karena yaitu tadi diiringi dengan
note ambergris dan salty note. Seperti yang saya bilang tadi, salty note ini menurut saya itu berasal dari ambergris-nya tadi, ambergris-nya yang bersifat akuatik karena memang berasal dari sana, dan di dalam laut gitu kan asin gitu ya, sedikit asin, jadi ya itulah dari situ salty-nya. So ini enak banget. Awalnya mungkin sedikit leathery, saya sih suka ya note leathery, sedikit floral, tapi makin lama leathery-nya memudar, mulai berganti floral dan ambergris dan salty, itu jatuhnya enak banget ya, kayak bunga-bungaan yang segar sejuk itu. Dan lumayan bertahan lama buat saya. Setidaknya di kulit saya itu kira-kira 8 jam nembus. 8 jam nembus, kadang-kadang 10 jam masih kecium ininya ya, sisa-sisanya gitu loh. Bahkan sampai malam, berarti lebih dari 10 jam. Tadinya saya pikir udah hilang, udah bablas, tapi kok ada lagi, nimbul lagi. Cuman ya tentunya tipis, tapi ya itu tadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul. So ini juga tergantung masing-masing kulit ya, tapi di kulit saya seperti itu, 8 jam pokoknya pasti dapat di kulit saya. Habis itu tergantung, kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul. So saya suka banget. Untuk yang eau de toiletnya juga sebenarnya saya suka. Untuk performance mungkin di bawah parfum ya, kira-kira 6 jaman. Tapi untuk note-nya saya suka, walaupun berbeda dengan yang edisi parfum. Kalau yang 1 million eau de toilette mungkin kalian udah tahu kebanyakan. Yang opening note-nya itu rasa segar, mandarin dan pamplemousse atau jeruk-jerukan ya, ditambah dengan sedikit sentuhan mint. Walaupun di sini mintnya buat saya nggak begitu kerasa, mungkin mintnya hanya sentuhan segarnya aja ya, bukan benar-benar mintnya. Terus abis itu kalau dry down-nya udah muncul, yang kecium leathery note ya, leathery note dan sedikit wangi kayu manis, dan mungkin sedikit agak ambery, cuman lebih ke perpaduan kayu manis dan leathery. Jadi leathery, agak sedikit sweet leathery gitu loh. So begini aja, dua-duanya saya puas. Dan yang untuk parfum terbaru 1 million parfum dari Paco Rabanne ini memang diperuntukkan buat cowok, tapi buat cewek juga masih masuk ya, karena memang ini wangi floral ya, floral yang bukan nyegerak tapi floral yang segar ditambah salty ambergris. So buat kalian yang penasaran dengan edisi terbaru dari 1 million Paco Rabanne yang edisi parfum, bisa kalian coba. Jangan salah beli, pokoknya yang logonya seperti ini. Oke, so begini aja review dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. See you on my next video. Bye bye.